Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu, menjawab pertanyaan selanjutnya. Bun, tolong diberikan contoh mengendalikan pikiran dan dikendalikan pikiran. Oke, mengendalikan pikiran dan dikendalikan pikiran. Kayaknya aku sering ya ngasih contoh ya. Misal gini nih, yang paling gampang ya. Yang paling gampang. Oke, kita lagi detox. Nah, ini yang paling gampang. Detox itu sebenarnya kan perkara mudah tuh. Kita hanya mengatur atau memanage makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya masih bisa makan, cuman diatur, dimanage ya. Jamnya, jenis makanannya ya. Supaya tidak semua masuk dalam satu waktu yang sama. Tapi ya biasanya untuk teman-teman yang melakukan proses detox itu malah lebih susah. Ya. Katanya ya udah mending puasa aja sekalian gitu. Mending puasa sekalian dari jam 6 sampai jam 6 sore, habis itu buka, semuanya bisa dimakan. Bisa makan sebanyak-banyaknya dan apapun bisa dimasukkan. Ya. Tapi kalau detox ini beda, benar-benar itu untuk mengatur apa saja yang boleh masuk ya. Terus jam berapa ya. Terus apa tidak boleh dicampur dengan apa. Jadi ada aturannya, godaannya ya. Ini cara kerja pikiran ya. Pikiran itu ulet banget. Coba perhatikan ya, teman-teman ya. Pernah nggak ngerasa begini? Ketika kita dilarang untuk makan sesuatu, ke dokter nih misalnya ya, ke dokter. Oke, Bapak Ibu, tolong dikurangi makan gorengan. Atau ekstrimnya tidak boleh makan gorengan. Pikiran ini nakal gitu. Ketika di sini diset tidak boleh ya, justru dia itu melakukan sebaliknya. Ya, yang ada di kepala itu isinya gorengan semua. Ada bakwan lah, pisang goreng lah, tempe mendoan lah, apa tahu goreng dan segala macam. Justru yang dilarang itu yang terbayang-bayang, yang mondar-mandir, sehingga ada muncul rasa pengen makan. Nah, cara kerja pikiran itu begitu. Makanya kita usahakan untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif. Ya. Ketika melakukan kalimat-kalimat negatif itu nanti akan memicu kata tidak boleh ya. Di situ tidak boleh, coba ketika mengucapkan tidak boleh itu yang ada di sini rasanya bagaimana? Ya. Ketika di sini itu diset tidak boleh, justru yang tidak boleh itu yang ingin dilakukan gitu. Sama kayak detox. Jadi beberapa pengalaman ya, beberapa yang teman-teman ceritakan seputar proses detox mereka ya. Itu kan udah jelas di situ aturannya tidak boleh menggabungkan antara segala macam bentuk karbohidrat dengan protein hewani. Tapi apa yang terjadi ya? Pikiran ini menggoda kita. Dia semakin liar. Ketika kita sudah ngeset di sini protein hewani tidak boleh dicampur sama karbo. Yang muncul di situ itu macam-macam. Waduh, sate dikasih lontong enak ini. Wah, makan gulai pakai nasi putih wah, enak banget ini. Atau makan sambal terasi sama pencetan telur nasi panas-panas enak banget ini. Jadi yang tidak boleh itu justru yang dimunculkan gitu. Yang tidak boleh itu akhirnya menjadi dominan. Nah, ketika kita bisa mengelola itu ya, ketika kita bisa mengelola pikiran, jangan
kan kita sedang detox. Aturannya kan karbo tidak boleh digabung dengan protein hewani. Ketika kita bisa mengendalikan itu, ya, pikiran-pikiran liar itu, ya pada saat itu kita bisa mengendalikan pikiran kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan, ya wes, akhirnya loss. Yang tidak boleh itu bisa jadi dimakan. Atau begini, misalnya kita mau melakukan sesuatu ya, kita lagi tengkar nih sama orang, lagi marah sama seseorang. Kita kan sering muncul pikiran-pikiran jahat terhadap orang yang sedang bermasalah dengan kita. Ya. Apapun bentuknya ya. Jadi kayak misalnya terjadi pembunuhan dan segala macam itu ya. Itu karena semata-mata karena dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Ya. Tapi pernah nggak kalian itu mengamati ketika kalian mau melakukan sesuatu ya yang berdampak keburukan untuk orang lain. Terus ada yang berbisik, suara kecil ada yang berbisik di sini. Ojo tuh, nggak baik menyakiti orang lain, nggak baik jahat sama orang lain. Ya. Ketika kalian mendengar itu, dan kalian itu bisa menepis bujukan-bujukan dari pikiran untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain, ya pada saat itu kalian sudah bisa mengendalikan pikiran kalian sendiri. Jadi segala macam bentuk kejahatan, apapun bentuknya ya, itu semata-mata karena manusianya tidak bisa mengendalikan pikirannya. Karena di pikiran kita itu diberikan dua potensi, potensi baik dan potensi yang tidak baik. Tergantung kita mengembangkannya itu yang mana, mengembangkan potensi baiknya atau mengembangkan potensi yang tidak baiknya. Ya. Kita mengikuti keliaran pikiran itu untuk melakukan banyak kejahatan atau untuk melakukan banyak hal-hal yang akhirnya menyakiti orang lain, merugikan orang lain dampaknya ya. Atau kita bisa ngerem ya, kita bisa kendalikan dan kita fokus dengan pikiran-pikiran yang baik-baik saja, pikiran-pikiran yang positif-positif saja. Jadi masing-masing orang itu mempunyai dua hal, ada dua potensi, potensi baik dan potensi jahat kalau misalnya boleh dibilang jahat, atau potensi baik dan potensi tidak baik, tergantung mana yang mau dikembangkan dan mana sing mbok turuti gitu loh. Sing mbok turuti itu pikiran-pikiran baikmu atau pikiran-pikiran jahatmu tadi. Itu contohnya ya. Jadi semua orang ya itu punya potensi baik dan semua orang punya potensi yang tidak baik. Tergantung bagaimana mereka bisa mengendalikan pikiran mereka masing-masing. Kalau tidak bisa mengendalikan pikiran masing-masing, contohnya banyak, pembunuhan di mana-mana, ya, pencurian di mana-mana, ya, perampokan dan segala macam tindakan tidak baik. Itu karena apa? Itu karena pikiran, keliaran pikiran, dan mereka tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Kalau misalnya hidupnya biasa-biasa saja, melakukan hal-hal yang baik-baik saja, ya berarti dia bisa memanage pikiran untuk selalu positif, bisa mengendalikan pikirannya, ya, untuk dibawa ke kondisi yang positif. Pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang memberdayakan dia. Gitu ya. Minggu lalu kayaknya aku juga sempat singgung. Minggu lalu aku sempat bahas setan dan malaikat itu ada di pikiranmu. Nah, itu kurang lebih sama. Di sana juga ada contoh-contohnya. Mungkin nanti bisa flashback lihat video yang minggu lalu ya. Itu sama.
Setiap orang diberikan pikiran dengan kapasitas yang sama. Setiap orang diberikan pikiran dengan potensi yang sama. Tergantung mana yang mau dikembangkan, mana yang mau kamu turuti. Gitu ya. Dan mana yang mau kalian berdayakan. Yang baikkah atau yang kurang baikkah. Masing-masing ya, masing-masing orang itu punya pilihan. Ya. Dan untuk bisa mengendalikan pikiran itu perlu dilatih. Apalagi yang sangat liar ya. Ada jenis yang aduh, karena dia tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri, akhirnya pikirannya itu menjadi sangat liar. Dan itu butuh dilatih. Untuk mengendalikan pikiran itu butuh latihan. Oke. Semoga membantu, semoga sesuai jawabannya dengan kebutuhan kalian. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.